Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1000. Setelah setengah jam di dalam rumah, yang paling banyak aku dapatkan adalah kartu nama. Amelia tertawa pelan, jadi begini, semua orang menjalin hubungan demi keuntungan. Kalau nggak ada untungnya, siapa yang mau ngomong sama kamu? Kamu mau makan apa? Aku pergi ambilkan makanan untuk kamu. Tadi aku lihat desertnya cakep banget, rasanya juga pasti enak banget. Ambil sedikit saja. Tadi aku sudah makan sedikit di toko, belum terlalu lapar, kata Olivia. Olivia yang menyukai makanan manis pasti ingin mencoba ketika dia melihat begitu banyak makanan penutup yang menggiurkan. Dulu kalau dia menemani Junia dan Desi menghadiri pesta, Olivia dan Junia akan bersembunyi di pojokan sambil makan dan minum sepuasnya. Olivia paling suka makanan penutup, karena makanan penutup di pesta jauh lebih enak daripada buatan toko di luar. Oke. Amelia meletakkan gelasnya di atas meja kecil di depannya. Kemudian, dia berdiri dan pergi mengambil makanan untuk Olivia. Sesaat kemudian, Amelia kembali dengan tangan kosong. Namun, di belakangnya ada dua pelayan keluarga Darmawan. Kedua pelayan itu memegang nampan. Di atas nampan penuh dengan makanan enak yang Amelia ambil untuk Olivia. Taruh saja di sini. Terima kasih, kedua pelayan itu meletakkan nampan di atas meja dan membalas ucapan terima kasih Amelia. Kemudian, mereka pergi untuk melayani tamu yang lain. Amelia dan Olivia bersembunyi di pojokan untuk makan dan minum sesuka mereka. Tidak ada yang berani datang mengganggu mereka. Alasan utamanya, Amelia memiliki temperamen yang buruk. Kalau orang yang tidak dia sukai mendekat, dia akan membuat orang itu malu. Siapa yang mau mempermalukan diri dalam acara seperti ini? Olive. Tiba-tiba Amelia menyenggol Olivia, memberi isyarat kepada Olivia untuk melihat seorang perempuan yang sedang berada di pojokan. Mereka melihat. Perempuan itu mengeluarkan sesuatu yang berbentuk bungkusan dari dompetnya yang cantik. Kemudian, dia menuangkan isi dalam bungkusan itu ke dalam gelasnya. Setelah itu, dia kembali ke kerumunan seolah tidak terjadi apa-apa. Dari awal hingga akhir perempuan itu tidak menyadari kalau Amelia dan Olivia sedang memperhatikannya. Dia tidak tahu apa yang dilakukannya telah terlihat semuanya. Apa yang dia masukkan ke dalam minumannya? Amelia berkata, kemungkinan obat serbuk apa gitu. Kalau dimasukkan ke dalam minuman alkohol jadi cepat larut. Ditambah lagi bau alkohol akan menutupi bau obat. Orang yang minum pasti nggak bisa merasakan ada yang beda. Hanya saja nggak tahu dia mau jebak siapa. Berani-beraninya dia jebak orang di pesta ulang tahun Mutia. Orang ini sengaja mau bermusuhan dengan keluarga Darmawan. Kita berpapasan dengan perempuan itu pas kita baru datang. Sepertinya dia anak keluarga Siahaan, kata Olivia. Nggak ingat, aku nggak pernah menghiraukan orang-orang ini. Malam ini karena kamu mau datang, aku baru mau ikut untuk temani kamu. Kalau nggak, aku dan mamaku nggak akan mau ke sini. Amelia mengorbankan waktunya untuk menemani adik sepupunya. Olivia tersenyum, kalau aku sempat, aku akan buatkan barang kerajinan tangan binatang kecil buat kamu. Aku mau 12 binatang. Oke, beri aku waktu. Begitu selesai aku akan kasih ke kamu. Tapi kamu jangan pamer, ya. Si Stefan pelit, dia pasti cemburu. Stefan adalah seorang pencemburu. Amelia tertawa, kamu harus bersyukur. Banyak orang yang berharap bisa diatur-atur oleh Stefan. Iya, aku bersyukur banget, kok, jawab Olivia. Perempuan itu mau kasih minumannya ke siapa, iya. Bab 1001. Olivia terus menatap perempuan bernama Giselle itu. Perempuan itu tidak memberikan minuman yang telah dimasukkan obat itu kepada orang lain. Dia sendiri juga tidak meminumnya. Hal itu membuat Olivia merasa penasaran. Untuk apa dia melakukan hal itu? Tidak lama kemudian, Olivia pun menemukan jawabannya. Minuman itu bukannya tidak diberikan kepada orang lain, melainkan orang yang akan meminumnya baru saja tiba. Sebuah sepeda motor masuk ke halaman villa keluarga Darmawan. Dengan latar belakang mobil-mobil mewah di seluruh halaman, sepeda motor itu terlihat sangat mencolok. Orang yang memakai motor adalah seorang perempuan berusia 20-an. Namun, yang menarik perhatian bukan dia. Akan tetapi, perempuan yang duduk di belakangnya. Perempuan itu membawa sebuket bunga. Setelah turun dari motor, dia memegang tongkat dengan satu tangan. Dia menggunakan tongkat untuk memeriksa jalan di depannya. Kemudian, dia berjalan pelan-pelan ke depan. Perempuan itu buta. Olivia langsung meletakkan gelasnya dan duduk dengan tegak. Dia memperhatikan perempuan buta itu berjalan perlahan menuju halaman berumput dengan buket bunga di satu tangan dan tongkat di tangan lainnya. Tiba-tiba Olivia teringat dengan selembar foto.
Foto yang nenek berikan kepada Kelvin, perempuan di dalam foto adalah istri yang dipilih oleh sang nenek untuk Kelvin. Nenek juga menyuruh Kelvin harus mendapatkan perempuan itu dan menikahinya dalam waktu 1 tahun. Kalau tidak, risiko ditanggung sendiri. Oh iya, perempuan itu juga dari keluarga Siahaan. Namanya Rosalina Siahaan, anak tiri sekaligus keponakan Johan, pimpinan Siahaan Group. Olivia tidak menyangka akan bertemu dengan Rosalina di pesta keluarga Darmawan. Rosalina berjalan dengan sangat lambat, terutama karena dia tidak bisa melihat. Tempat parkir tidak jauh dari tempat Giselle berada. Orang normal hanya perlu berjalan selama 2 menit. Akan tetapi, Rosalina harus berjalan lebih dari 10 menit baru sampai di depan Giselle. Aku suruh kamu antar buket bunga ke sini. Lama amat, sih. Dengan kecepatan pengiriman selambat ini, heran kenapa tokomu masih buka. Giselle lebih muda 6 tahun dari Rosalina. Tahun ini dia baru genap berusia 20 tahun. Setelah Sinta menikah lagi dengan kakak suaminya, dia melahirkan Giselle. Mereka sangat menyayangi Giselle. Keluarga Siahaan adalah keluarga kaya yang tertutup. Keluarga itu memiliki aset triliunan. Giselle yang sangat disayang kedua orang tuanya tumbuh menjadi seorang perempuan yang keras kepala dan kasar. Giselle paling membenci Rosalina. Dia selalu merasa Rosalina telah mengambil posisi sebagai anak pertama yang seharusnya menjadi miliknya. Meskipun Giselle dan Rosalina lahir dari ibu yang sama, Giselle memperlakukan Rosalina seperti musuhnya. Rosalina menunggu sampai adiknya selesai menyindirnya, lalu dia pun menyerahkan bunga itu kepada adiknya. Kemudian, dia berkata pelan, aku sudah antarkan bunga yang kamu mau. Total 400.000, tolong dibayar. Satu buket bunga jelek begini harganya 400.000. Rosalina menghadap ke adiknya. Dia mengenakan kacamata hitam yang besar, menutupi sedikit wajahnya. Pada saat menghadapi keraguan adiknya, dia tetap bersikap tenang dan berkata, buket ini dibuat sesuai dengan keinginanmu. Nggak peduli kamu beli di toko manapun, tetap saja harganya segitu. Ya sudah, 400.000 ya 400.000. Giselle mengambil buket dengan satu tangan. Kemudian, dia menyerahkan segelas minuman kepada Rosalina. Akan tetapi, Rosalina tidak mengambilnya. Bantu aku habiskan minuman dalam gelas ini. Usai berkata, Giselle meletakkan gelas ke tangan Rosalina. Rosalina memegang gelas itu, lalu terdiam sejenak. Kemudian, dia berkata, aku nggak bisa minum alkohol. Kamu nggak mau ambil uang bungamu. Kamu ini masih mau buka toko bungamu, nggak? Kalau kamu nggak habiskan minuman itu, jangan harap aku bayar uang buket bunga. Aku juga akan hancurkan toko bungamu itu. Rosalina menggenggam gelas di tangannya dengan erat, sehingga dia tidak bertindak impulsif dan menumpahkan anggur itu ke arah adiknya. Dia tahu, adiknya itu sangat disayang oleh ibu dan ayah tirinya. Dia tidak boleh membuat adiknya marah. Giselle mengeluarkan uang tunai sebanyak 2 juta dan mengibaskannya di depan Rosalina, lalu berkata, kamu dengar suara uang. Aku sudah siapkan 2 juta. Selama kamu habiskan minuman ini, 2 juta ini jadi milikmu. 400.000 uang untuk buket bungamu, 1,6 juta ongkos kamu antar ke sini. Semua orang sedang melihat interaksi kakak adik tiri itu, namun, tidak ada seorang pun membela Rosalina. Mereka sepertinya sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Bab 1002, Sinta sendiri sedang mengobrol dengan ibu-ibu lainnya di tempat yang tidak jauh dari sana. Dia juga tahu apa yang sedang kedua anaknya lakukan. Namun, dia tidak melakukan apa-apa. Dia tetap mengobrol dengan tenang. Rosalina terdiam lama. Kemudian, dia baru mengambil gelas yang diberikan adiknya sambil bertanya, kalau aku sudah minum, kamu akan bayar uang buket bunga. Di sini ada banyak orang yang jadi saksi. Selama kamu habiskan minuman ini, aku akan kasih kamu uang 2 juta ini. Oke, Rosalina mengangkat gelas di tangannya ke dekat bibirnya, lalu hendak meminum isi di dalam gelas. Tiba-tiba sebuah tangan menyambar gelas itu darinya. Jangan diminum. Sebuah suara yang tidak dikenal. Rosalina menentukan posisi orang melalui suara orang itu. Dia menoleh untuk menghadap orang itu dengan ekspresi kebingungan. Orang yang mengambil gelas dari Rosalina tidak lain adalah Olivia. Semua orang sedang menikmati pertunjukan. Akan tetapi, Olivia sudah tidak tahan. Alasan utamanya karena dia tahu Giselle telah menambahkan obat ke minuman yang dia berikan kepada Rosalina. Sudah pasti itu bukan hal baik. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi kalau Rosalina meminumnya? Rosalina adalah calon istri yang dipilih nenek untuk Kelvin. Tidak masalah kalau Olivia tidak tahu. Namun, karena dia tahu,
tentu saja dia akan melindungi Rosalina. Olivia, ini nggak ada hubungannya denganmu. Begitu melihat Olivia, Giselle langsung memasang wajah cemberut. Dia tidak ingin memanggil Bu Olivia. Dengan begitu, akan terkesan kalau dia tidak sebanding dengan Olivia yang seorang gadis kampung. Tadi aku lihat kamu masukkan obat ke dalam minuman ini. Orang yang mengatakan itu bukan Olivia, melainkan Amelia. Dia tidak tahu mengapa Olivia ingin ikut campur dalam urusan orang lain. Namun, karena Olivia sudah turun tangan, dia pun tidak ingin ketinggalan. Oleh karena itu, dia pun turun tangan. Amelia sama sekali tidak menganggap penting orang seperti Giselle. Amelia langsung mengungkapkan rencana jahat Giselle. Bu Amelia, jangan ngomong sembarangan. Matamu yang mana lihat aku masukkan obat ke dalam minuman? Amelia mengangkat dagunya dan berkata dengan lihat, aku hanya punya dua mata. Dua-duanya lihat kamu masukkan obat ke dalam minuman itu. Kamu, Amelia mengambil gelas dari tangan Olivia. Kemudian, dia menyerahkannya kepada Giselle, ini minuman kamu. Kamu minum saja sendiri. Bu Amelia, ini urusan antara aku dan dia. Sebaiknya kamu dan Olivia nggak usah ikut campur. Mereka sama-sama kesayangan di keluarga mereka. Giselle juga cukup keras kepala. Dia sama sekali tidak takut pada Amelia. Dia bahkan mencondong tubuhnya ke depan dan berbisik di samping telinga Amelia, Bu Amelia, yang lain takut sama kamu. Tapi aku nggak takut sama kamu. Usai berkata, Giselle berdiri tegak dan menyerahkan gelasnya kepada Rosalina lagi. Dia menatap Olivia dan Amelia dengan tatapan memprovokasi, tapi dia berkata pada Rosalina, jangan harap kamu bisa pergi sebelum habiskan minuman ini. Sekalipun ada orang yang bantu kamu pergi dari sini, nanti aku juga bisa buat kamu minum minuman ini. Cepat minum. Rosalina menggigit bibir bawahnya. Dia percaya dengan kata-kata Amelia barusan. Giselle pasti telah memasukkan obat ke dalam minuman dan memaksanya untuk minum. Giselle ingin membuat Rosalina mempermalukan diri di depan semua orang. Padahal Rosalina telah berusaha mengurangi kehadirannya di keluarga Siahaan. Namun, Giselle masih terus mengganggunya. Mereka jelas-jelas lahir dari ibu yang sama. Tidak masalah Giselle tidak menganggapnya sebagai kakak. Giselle bahkan terus menghukumnya. Minum. Kalau nggak mau minum, aku cekoki kamu loh, iya. Kata Giselle dengan sangat arogan. Bab 1003. Giselle sengaja memprovokasi Amelia dan Olivia. Kedua orang itu bisa membantu Rosalina sekarang. Apakah mereka bisa selalu membantu Rosalina? Selama Giselle mau, dia bisa menghancurkan toko bunga Rosalina kapan saja. Rosalina tidak berani cari masalah dengannya. Rosalina tidak bodoh. Setelah Amelia bilang di dalam minuman ada obat, dia tidak akan meminumnya. Dia pun berkata dengan tenang, ambil saja buket bunga ini. Anggap saja aku yang kasih. Nggak usah bayar. Usai berkata, Rosalina menghadap Amelia dan Olivia lagi. Dia pun berterima kasih kepada mereka dengan suara datar yang kini ada sedikit rasa syukur. Rosalina, kamu jangan dikasih enak malah nggak mau. Giselle merasa dia tidak bisa mundur. Begitu melihat Rosalina hendak pergi, dia langsung mengulurkan tangannya untuk menahan Rosalina. Setelah itu, dia berjalan ke depan Rosalina, lalu memegang dagu Rosalina dengan satu tangan. Dia menggenggam dagu kakak tirinya dengan keras, benar-benar ingin mencekoki Rosalina dengan minuman itu. Olivia dan Amelia mengambil tindakan hampir di waktu yang bersamaan. Olivia menguasai ilmu bela diri. Dia membalikkan keadaan dengan mudah. Dia tidak hanya menyelamatkan Rosalina dari tangan Giselle, dia juga memegang dagu Giselle seperti yang perempuan itu lakukan pada Rosalina tadi. Sementara itu, Amelia mengambil gelas dari tangan Giselle lalu menuangkan minuman itu ke dalam mulut Giselle dengan cepat. Giselle terus meronta, berusaha mengeluarkan minuman di dalam mulutnya. Pada akhirnya, dia tetap meneguk minuman itu. Setelah Giselle minum, Olivia baru melepaskannya. Amelia membanting gelas di tangannya dengan keras. Meskipun jatuh ke tanah berumput, gelas itu tetap pecah dan mengeluarkan suara. Pada saat ini, Sinta yang sedang mengobrol dengan tenang pun terkejut. Begitu melihat putri kesayangannya di posisi yang tidak menguntungkan, Sinta bergegas menghampirinya. Ma, ayo kita pulang. Kita pulang sekarang juga. Giselle tahu persis obat apa yang dia masukkan ke dalam minuman serta apa akibatnya jika dia meminumnya. Dia tidak ingin melepaskan pakaiannya di depan begitu banyak orang dan mempermalukan dirinya sendiri. Giselle menyiapkan obat itu untuk Rosalina. Namun, karena campur tangan Amelia dan Olivia, pada akhirnya Giselle sendiri yang meminumnya. Giselle ingin cepat-cepat pergi, sebelum obat itu bekerja. Kamu kenapa?
Giselle, Sinta bertanya dengan cemas. Pada saat melihat Rosalina berdiri di samping, dia pun memelototi Rosalina dan bertanya dengan suara tajam, "Rosalina, apa yang kamu lakukan pada adikmu?" "Aku bisa lakukan apa padanya." Setelah mendengar pertanyaan ibunya, raut wajah Rosalina menjadi dingin. Sepertinya hubungannya dengan sang ibu juga sangat buruk. "Ma, aku panas banget." Giselle masih bisa berpikir dengan jernih. Hanya saja, setelah efek obatnya bekerja, dia mulai merasa panas di sekujur tubuhnya. Kemudian, dia ingin melepas pakaiannya. Dia benar-benar mulai menarik gaunnya. Bagaimana mungkin Sinta masih belum mengerti juga. Dia cepat-cepat memeluk putrinya erat-erat dengan satu tangan. Kemudian, dia menamparkan Rosalina dengan tangan lainnya. Olivia langsung menarik Rosalina menjauh. Sinta pun tidak berhasil menamparnya. "Bu Olivia, ini urusan keluargaku. Tolong jangan ikut campur." Olivia berkata dengan perasaan tak bersalah. "Aku sudah ikut campur." Kalau begitu, apa yang bisa Olivia lakukan? Dia hanya bisa terus ikut campur dalam masalah ini. "Bu Sinta, dia anakmu juga, kan? Kamu nggak tanya dulu apa yang terjadi. Aku lihat kejadian ini dari awal sampai akhir. Anakmu yang ini taruh obat ke dalam minuman. Setelah itu, dia paksa kakaknya untuk minuman yang sudah dikasih obat itu. Sekarang dia rasakan akibat perbuatannya sendiri. Dia pantas mendapatkannya." Sinta menjawab dengan marah, "Bagaimanapun, itu urusan mereka berdua. Aku sarankan kamu nggak usah ikut campur. Kamu kira kamu siapa? Hanya seorang gadis kampung. Kamu kira semua orang panggil kamu Bu Olivia? Kamu benar-benar jadi istri Tuan Muda Aditama yang terhormat." Olivia tertawa pelan, "Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya seorang manusia yang lahir di desa. Kenapa? Aku minta makan sama kamu. Aku nggak perlu orang lain panggil aku seperti itu. Selama suamiku adalah Tuan Muda Aditama, maka aku adalah istri Tuan Muda Aditama. Aku mungkin nggak mau urus masalah orang lain. Tapi kalau sudah menyangkut Rosalina, aku harus ikut campur. Bu Sinta, aku juga nggak peduli siapa kamu. Aku tegaskan dulu di sini. Setelah pulang ke rumah nanti, coba saja kalau kalian berani sentuh Rosalina barang sehelai rambut pun." Sorot mata Olivia begitu dingin, yang membuat Sinta tiba-tiba bergidik. "Kamu." Sinta marah sampai wajahnya merah padam. Bab 1004. Pada saat ini, Yuna, Nia dan yang lainnya mendengar suara ribut di luar. Mereka pun bergegas keluar. Sinta tidak berani melawan Yuna. Ditambah lagi putri kesayangannya jadi begitu akibat ulahnya sendiri. Oleh karena itu, dia hanya meminta maaf pada Nia. Kemudian dia menyeret Giselle dan membawanya pergi dari rumah keluarga Darmawan. Setelah suasana kembali tenang, Rosalina pun mengucapkan terima kasih kepada Olivia dan Amelia. Sebenarnya dia tidak mengerti mengapa kedua orang itu mau membantunya. Pada saat mendengar teriakan ibunya tadi, Rosalina baru tahu salah satu orang yang membantunya adalah istri Tuan Muda keluarga Aditama. Baru-baru ini Olivia menjadi orang paling populer di kota Mambera. Rosalina tidak menyangka Olivia begitu baik dan mau membantunya. Sebenarnya dia masih punya cara lain untuk keluar dari masalah meski tidak ada yang membantunya. Dia hidup bersama ayah tiri dan ibu kandung yang kejam seperti ibu tiri. Belum lagi, dia harus mengumpulkan bukti sedikit demi sedikit. Kalau Rosalina tidak memiliki taktik, dia tidak akan bisa hidup sampai sekarang. Olivia berkata dengan khawatir, "Pulang ke rumah nanti, kalau mereka ganggu kamu." Olivia tidak tahu apakah kata-katanya tadi dapat mengancam Sinta. Rosalina menjawab dengan tenang, "Mereka nggak pernah benar-benar bisa ambil keuntungan dari aku." Mata indah Olivia spontan berkedip. Pada akhirnya dia berkata, "Kalau begitu kamu hati-hati, ya." "Terima kasih." Rosalina berterima kasih kepada Olivia dan Amelia sekali lagi. Setelah itu, dia pun berjalan pergi dengan bantuan tongkat khusus tunanetra. Dia menggunakan tongkatnya dengan tenang untuk mendeteksi benda dan lingkungan di sekitar jalannya. Pada saat ini, karyawan tokonya baru berani datang untuk membantunya. Sesaat kemudian, Rosalina sudah meninggalkan rumah keluarga Darmawan dengan motor. Setelah dua anak perempuan dari keluarga Siahaan membuat keributan, ditambah malam semakin larut, banyak tamu mulai pergi satu persatu. Yuna juga membawa Amelia dan Olivia berpamitan dengan keluarga Darmawan dan pergi. Yuna mengantar Olivia kembali ke Lotus Residence dulu. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang Amelia dan Olivia yang membantu Rosalina. Sementara itu, Stefan sudah menerima pesan dari istrinya. Oleh karena itu, dia sudah menunggu Olivia di pintu gerbang Lotus Residence.
Pada saat mobil Yuna berhenti, Stefan langsung menghampiri mobil. Dia menyapa Yuna yang berada di dalam mobil terlebih dahulu. Kemudian, dia membukakan pintu mobil untuk istri tercintanya. Setelah itu, dia mengulurkan tangan dan membantu Olivia turun dari mobil. Tante dan Kak Amelia mau masuk dan duduk dulu, enggak? Sudah malam, kami langsung pulang saja. Stefan, cepat bawa Olive masuk, tolak Yuna sambil tersenyum. Sampai jumpa, Tante. Stefan hanya berbasa-basi. Dia sudah menerka kalau Yuna dan Amelia tidak akan masuk ke rumahnya. Bagaimanapun, sekarang memang sudah sangat larut malam. Setelah mereka melihat mobil Yuna sudah pergi jauh, mereka pun berjalan kembali ke rumah mereka sambil bergandengan tangan. Olive, malam ini kamu sangat cantik. Biasanya aku nggak cantik. Cantik, kok. Kamu selalu cantik. Di mataku, kamu adalah perempuan tercantik di dunia. Di mata seorang pria yang jatuh cinta, perempuan yang dia cintai akan selalu jadi perempuan yang tercantik. Stefan, aku sepertinya sudah buat masalah. Stefan tidak menghentikan langkah kakinya. Dia terus berjalan sambil berkata, ada apa? Katakan saja padaku seberapa besar masalahnya. Aku lihat dulu cara pengatasinya. Dengan begitu, aku baru bisa atasi masalah yang kamu buat. Olivia spontan tertawa, tenang saja. Aku nggak buat masalah besar, kok. Cuma aku sudah menyinggung seseorang. Stefan berkata dengan nada memanjakan sekaligus mendominasi, sekalipun kamu buat masalah besar, aku juga akan cari cara bantu kamu mengatasinya. Nggak usah takut menyinggung orang lain. Yang penting orang lain nggak menyinggung kamu. Bab 1005, kamu nggak tanya kenapa aku menyinggung orang. Stefan menoleh dan menatap Olivia, lalu berkata, nggak usah tanya. Nggak peduli kenapa kamu menyinggung orang, aku akan selalu berpihak padamu. Di mata Stefan, istrinya selalu benar. Stefan, kamu begitu percaya padaku dan manjakan aku. Aku akan dibuat jadi manja sama kamu. Aku memang mau manjakan kamu, sampai hanya aku yang bisa menolerir kamu. Dengan begitu, kamu akan selalu jadi milikku. Nggak akan ada orang lain yang rebut istriku dariku. Olivia tertawa lepas, selama orang itu tahu aku istrimu, siapa yang berani dekati aku? Albert menyukai Olivia secara diam-diam selama beberapa tahun. Meski jelas-jelas dia tahu Olivia sudah menikah, dia tetap tidak menyerah. Dia bahkan berharap begitu pernikahan Olivia dan Stefan berakhir, Olivia mau menikah dengannya. Namun, begitu sang ibu memberitahu Albert kalau suami Olivia adalah Stefan, tuan muda keluarga Aditama, Albert pun menyerah sepenuhnya. Terakhir kali Albert mengambil kesempatan libur 2 hari di akhir pekan untuk kembali. Desi bahkan mengundang Junia sekeluarga untuk makan malam bersama Albert. Junia bilang Albert sudah menjadi jauh lebih dewasa. Namun, dia juga jadi lebih pendiam. Setelah menyapa semua orang, Albert tidak mengatakan apa-apa lagi. Junia juga berkata kalau Albert pasti masih mencintai Olivia. Hanya saja, dia tahu dia tidak bisa melawan Stefan. Dia juga tidak berani melawan lagi. Pada saat Albert mengganggu Olivia, Stefan menyerang Pratama Group. Sebesar apapun rasa cintanya, Albert juga tidak berani mempertaruhkan perusahaan keluarganya. Albert tidak mampu untuk bertaruh, dia juga tidak mampu untuk kalah. Satu-satunya cara yaitu memaksa dirinya untuk memutuskan benang cinta itu. Sebelum meninggalkan kota Mambera dan kembali bekerja di kota Harindang, Albert mengatakan sesuatu kepada Junia. Dia berkata setidaknya dalam waktu 10 tahun, dia tidak akan berpacaran dan menikah. Junia merasa kasihan pada adik sepupunya. Namun, dia hanya bisa membujuk Albert. Sifat Junia yang memutuskan kalau dia tidak mungkin membantu adik sepupunya untuk mendapatkan Olivia serta menghancurkan pernikahan dan kebahagiaan Olivia. Jangankan sekarang Stefan sudah jatuh cinta pada Olivia dan sangat baik pada Olivia. Demi Olivia, Stefan bahkan bersedia tunduk pada Amelia dan memanggil Amelia kakak sepupu. Sekalipun Stefan tidak jatuh cinta pada Olivia, sebelum pernikahan keduanya berakhir, Junia tidak akan ingin adik sepupunya masuk ke dalam pernikahan Olivia. Karena itu adalah perbuatan orang ketiga, perusak rumah tangga orang lain. Keluarga mereka tidak memiliki anggota keluarga yang menjadi orang ketiga dalam rumah tangga orang lain. Saat ini belum ada. Aku takut suatu hari, saat kamu jadi semakin hebat, kamu akan datangkan saingan cinta yang sama hebatnya dengan aku, kata Stefan. Olivia tertawa, sehebat apapun aku, tetap saja nggak sehebat kamu. Apalagi sekarang jarak antara aku dan kamu sangat jauh. Mana mungkin bisa datangkan saingan cinta yang kuat untuk kamu. Semua orang di kota Mambera sudah tahu kalau aku istri kamu.
Olivia menambahkan, banyak orang belum pernah bertemu aku, tapi sudah tahu nama aku. Begitu nama Olivia disebut, siapa yang berani lawan? Mereka berdua terus berjalan sambil mengobrol. Seperti sedang berjalan santai. Sesaat kemudian, mereka baru sampai di lantai bawah. Setelah itu, mereka naik lift ke lantai 8 dan kembali ke rumah kecil mereka. Lampu di dalam rumah masih menyala, TV juga menyala. Stefan pasti sedang menonton TV sambil menunggu Olivia pulang. Bilesti nggak ada di rumah. Nggak ada. Aku nggak buru-buru suruh dia kembali ke sini. Stefan ingin menikmati kehidupan berdua dengan Olivia dulu. Begitu masuk ke dalam rumah, Stefan cepat-cepat mengambil sandal Olivia dari rak sepatu dan meminta Olivia melepas sepatu hak tingginya. Setelah memakai sandal, Olivia pun menghela napas dengan nyaman, memang pakai sandal lebih nyaman. Kalau kamu nggak terbiasa pakai sepatu hak tinggi, lain kali boleh ganti yang nggak terlalu tinggi atau sepatu tanpa hak. Kamu sudah termasuk tinggi. Tanpa pakai sepatu hak tinggi pun kamu sudah lebih tinggi dari orang lain. Stefan tidak tega melihat kaki istri tercintanya tersiksa. Bab 1006. Kalau Tante Yuna dengar kata-katamu itu, dia pasti akan pelototi kamu. Stefan tertawa, tantemu selalu jadi orang yang tegas. Sejak dia pensiun, dia baru jadi lebih lembut. Kamu minta dia ajari kamu, latih kamu, kamu pasti akan tersiksa. Tapi, dia tantemu. Dia tegas demi kebaikanmu sendiri. Kalau kamu bisa atasi kesulitan dan pelajari banyak hal darinya, itu sudah cukup untuk kamu gunakan seumur hidup. Olivia berjalan ke sofa dan duduk di sana. Stefan mengikuti istrinya. Dia berjongkok dan mengangkat kaki Olivia, lalu mulai memijatnya. Olivia ingin menghentikan Stefan dan berkata, kamu ini Tuan Muda Aditama, CEO Aditama Group. Di depanmu, aku hanya lakimu, suamimu. Istriku sudah siksa kakinya sepanjang malam pakai sepatu hak tinggi yang nggak disukainya demi aku. Aku mau kasih perhatian pada istriku, kenapa nggak boleh? Setelah mendengar kata-kata Stefan yang mendominasi sekaligus romantis, Olivia pun tidak menghentikan Stefan memijat kakinya. Tadi aku ketemu Rosalina. Stefan tidak bertanya siapa orang yang disinggung Olivia. Olivia pun berinisiatif memberi tahunya. Siapa Rosalina? Stefan fokus memijat kaki Olivia. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya. Dia sama sekali tidak memiliki rasa ingin tahu tentang siapa Rosalina. Bukannya kamu pernah lihat fotonya? Itu yang cantik tapi mukanya agak kecil dan pakai kacamata hitam besar sampai menutupi wajahnya. Jadi wajahnya terlihat lebih kecil lagi. Dia selalu ngomong dengan suara datar, yang buat dia terkesan tenang. Stefan menghentikan gerakan tangannya. Kemudian, dia mendongakkan kepala untuk menatap istri tercintanya dan memberi penjelasan. Kapan aku pernah lihat fotonya? Aku nggak tertarik pada perempuan selain kamu. Aku bahkan nggak ingin lihat fotonya. Olivia tertawa dan berkata, aku nggak cemburu, kok. Kenapa kamu tegang begitu? Rosalina adalah calon istri pilihan nenek untuk Kelvin. Nenek kasih fotonya ke Kelvin. Kamu dan Kelvin kasih aku lihat. Bukannya kamu lihat juga. Aku hanya lihat sekilas, sudah nggak ingat. Lagi pula bukan calon istriku. Untuk apa aku ingat wajah dan namanya? Usai berkata, Stefan memijat kaki Olivia lagi. Ternyata Rosalina buta. Stefan, kenapa nenek pilih perempuan buta untuk Kelvin? Dia pilih aku perempuan kampung yang lahir di desa ini untuk kamu, tapi aku sehat-sehat saja. Dia pilih anak perempuan dari keluarga kaya untuk Kelvin, tapi ternyata perempuan itu buta. Terlebih lagi, Rosalina nggak diperlakukan dengan baik di keluarganya. Stefan berkata dengan acuh tak acuh, nenek punya pemikirannya sendiri. Dia pilih calon istri untuk kami sesuai dengan kepribadian kami masing-masing. Nenek meminta Stefan untuk menikahi Olivia mungkin murni karena ada orang pintar yang meramal Stefan dan Olivia, lalu mengatakan kalau mereka ditakdirkan untuk jadi suami istri seumur hidup. Sekarang, Stefan percaya dengan orang pintar itu. Kalau dia memiliki kesempatan untuk bertemu dengan orang pintar itu, Stefan ingin bertanya apakah dia dan Olivia masih bisa menjadi suami istri di kehidupan selanjutnya. Sudah bagus berjodoh di kehidupan ini. Jadi manusia jangan terlalu serakah. Jalani saja kehidupan saat ini. Siapa yang tahu ada kehidupan selanjutnya atau tidak? Setelah menjalani seluruh kehidupannya, manusia akan mati. Orang yang mati seperti lampu yang telah padam, tidak ada yang tersisa. Apakah seseorang bisa reinkarnasi? Apakah reinkarnasi itu ada? Sungguh tidak ada yang tahu. Mereka yang pernah mengalaminya semuanya telah mati. Oleh karena itu, tidak ada jawaban untuk hal ini. Benar juga, iya, Kelvin yang harus pikirkan masalah ini.
Dia sudah ambil tindakan, belum? Sepertinya belum. Tapi kalau dia lagi sempat, dia pasti ke ruangan Reiki. Mungkin dia minta Reiki bantu selidiki informasi tentang Rosalina. Tentunya harus cari tahu tentang orangnya sampai detail sebelum bertindak. Kalau begitu, dulu kamu juga sudah tahu jelas tentang aku. Olivia tiba-tiba bertanya. Bab 1007. Stefan terdiam sejenak, lalu menjawab, aku sudah tahu. Tapi aku lebih percaya dengan mata dan perasaanku sendiri. Jadi itu alasan kenapa aku sembunyikan identitas aku dulu agar tahu orang seperti apa kamu. Dengan kepribadianmu, kamu nggak akan setuju menikah denganku kalau kamu nggak informasi tentang aku sampai detail. Setelah menikah, kamu masih curiga kalau aku perempuan matre yang ingin incar uangmu. Aku takut ada kesalahan dalam penyelidikan. Olivia langsung kehilangan kata-kata. Pernikahan hanya sekali seumur hidup. Perempuan takut menikah dengan pria yang salah. Kami para pria juga takut mendapatkan istri yang salah. Aku harus menghabiskan waktu bersamamu baru tahu orang seperti apa kamu. Kalau hasil penyelidikan hanya beberapa baris kesimpulan saja. Pernikahan hanya sekali seumur hidup. Sepertinya kita berdua terlalu tergesa-gesa, kata Olivia. Dia menghela napas, lalu berkata lagi dengan nada bersyukur, untung saja, kita saling mencintai. Jika waktu bisa diulang, Olivia mungkin akan mengambil pilihan lain. Olive, kamu teruskan pembicaraan tadi. Aku anggap lagi dengar cerita. Stefan tidak berbicara terlalu banyak tentang kejadian saat dia masih menyembunyikan pernikahannya dengan Olivia. Karena itu hari-hari di mana Stefan membohonginya. Kalau bukan karena Stefan kelaparan sampai lambungnya sakit dan hati Olivia yang tidak tega akhirnya melunak, mereka sampai sekarang belum berbaikan. Oleh karena itu, Stefan takut untuk mengungkit kalau dia telah menyembunyikan identitasnya dan membohongi Olivia. Dengan membawa topik kembali ke Rosalina, Stefan dapat menghindari pembicaraan tentang kesalahannya di masa lalu. Rosalina punya adik yang kelihatannya beberapa tahun lebih muda dari dia. Dia cantik juga, cuma apa yang dia lakukan sungguh nggak manusiawi. Bisa-bisanya dia taruh obat ke dalam gelasnya, lalu dia suruh Rosalina antarkan buket bunga ke tempat pesta. Pas Rosalina datang, dia minta Rosalina minum alkohol yang sudah dikasih obat. Setelah itu, dia baru mau bayar uang buket bunga. Aku dan Amelia lihat seluruh kejadian itu, aku nggak pernah lihat ada adik sejahat itu. Aku nggak bisa nggak ikut campur. Aku ambil gelas itu dan tuangkan isinya ke mulut adiknya itu. Bagus sekali, efek obatnya bekerja dengan sangat cepat. Dalam beberapa menit saja, si adik itu teriak-teriak panas dan mau buka bajunya. Bu Sinta pilih kasih banget, sama seperti kakek dan nenekku Rosalina juga anaknya, wajah mereka mirip banget lagi. Malah si adiknya itu nggak mirip Bu Sinta. Bu Sinta hanya bisa menyalahkan Rosalina. Dia bahkan mau pukul Rosalina, tapi aku tarik Rosalina menjauh darinya. Adiknya Rosalina benar-benar jahat banget. Dia mau menghancurkan hidup kakaknya sendiri. Kalau aku nggak ikut campur dan membiarkan Rosalina minum alkohol itu, aku nggak berani bayangkan apa yang terjadi begitu efek obatnya bekerja. Apalagi dia nggak bisa melihat. Nggak peduli dia jatuh ke tangan siapa, bagi Rosalina hal itu benar-benar akan menghancurkan hidupnya. Rosalina adalah calon istri pilihan nenek untuk Kelvin. Kelak dia akan jadi saudara iparku, nggak masalah kalau aku nggak tahu. Tapi karena aku tahu, aku harus melindunginya. Menantu keluarga Aditama mana boleh ditindas orang lain, bukan? Setelah mendengar cerita Olivia, Stefan baru berkata dengan nada datar, Rosalina anak Bu Sinta dengan suami pertamanya. Setelah suaminya meninggal, dia baru menikah dengan suaminya yang sekarang. Suaminya yang sekarang adalah kakak suami pertamanya. Boleh dibilang dia adik ipar yang menikah lagi dengan kakak iparnya. Sekalipun begitu, dia nggak boleh perlakukan putri sulungnya seperti itu, kata Olivia. Pasti ada alasannya kenapa nenek pilih Rosalina. Nenek mungkin sudah tahu sesuatu. Dia nggak hanya menjodohkan Kelvin dan Rosalina, tapi juga bantu Rosalina. Nenek tahu soal apa? Olivia merasa sangat penasaran. Setelah berpikir sejenak, Stefan baru menjawab, kalau tebakanku nggak salah, ada konspirasi di balik kematian Papa Rosalina. Olivia spontan merasa ngeri. Bab 1008. Banyak hal yang tersembunyi di dalam keluarga kaya. Mereka bisa melakukan apa saja demi keuntungan mereka sendiri. Hanya saja, orang luar nggak tahu. Tapi Olive, kamu nggak perlu khawatir. Keluarga kami nggak seperti itu. Biar kasih uang banyak ke adik-adikku juga nggak akan ada yang mau ambil posisiku ini. Olivia percaya dengan kata-kata Stefan. Dia telah bertemu beberapa kali dengan keluarga Stefan.
Tidak peduli generasi yang lebih tua, atau adik-adiknya Stefan, mereka semua sangat baik. Satu-satunya orang yang sedikit berprasangka padanya dan tidak terlalu senang dengannya adalah ibu mertuanya. Namun, ibu mertuanya tidak pernah melakukan apapun yang menyakiti Olivia. Pada saat Olivia marah pada Stefan, ibu mertuanya juga menemani sang nenek untuk meminta maaf pada Olivia. Ibu mertuanya itu tidak mengambil kesempatan untuk menyuruh Stefan menceraikan Olivia. Mungkin bagi ibu mertuanya, meski latar belakang menantu itu penting, perasaan dan kebahagiaan putranya jauh lebih penting. Bu Sinta lihat aku dengan tatapan yang tajam. Aku nggak tahu abis pulang ke rumah, apakah dia bakal ngomong hal buruk tentang aku di depan suaminya. Stefan, keluarga Siahaan keluarga yang kuat, enggak. Aku ikut campur dan menyinggung perasaan Bu Sinta dan anaknya. Apakah itu akan datangkan masalah buat kamu? Selesai memijat kaki Olivia, Stefan duduk di samping dan mengulurkan tangan untuk merangkul bahu Olivia. Kemudian, dia menarik Olivia ke dalam pelukannya dan berkata dengan arogan, bukannya suamimu ini suka membual. Di kota Mambera, selain keluarga tantemu, nggak ada keluarga yang bisa bersaing dengan keluarga Aditama. Sekalipun keluarga tantemu bisa bersaing dengan keluarga Aditama, mereka masih bukan lawan kami. Anggota keluarga kami banyak dan selalu bersatu padu. Kami juga punya banyak kerabat dari pernikahan dengan keluarga lain. Menjadi musuh keluarga Aditama setara dengan menjadi musuh beberapa keluarga besar pada saat yang sama. Keluarga Siahaan bisa apa? Lagi pula, bisnis keluarga Siahaan bukan di kota Mambera. Mereka hanya tinggal di kota Mambera. Aku nggak pernah meremehkan mereka. Aku juga pernah menyelidiki informasi tentang mereka. Perkiraan aset keluarga mereka sekitar 2 triliun. Keluarga Siahaan selalu bersikap rendah hati, boleh dibilang mereka keluarga kaya yang nggak terlihat kaya. Kalau bukan karena Bu Sinta menikah lagi dengan kakak iparnya padahal suaminya baru meninggal 100 hari, mungkin nggak akan ada yang ingat dengan keluarga Siahaan. Sekarang keluarga Siahaan tidak bisa tidak menonjolkan diri. Karena mereka memiliki anak yang kasar seperti Giselle. Semua kejadian di pesta keluarga Darmawan kini pasti sudah menyebar di kalangan kelas atas kota Mambera. Begitu Olivia teringat saat di pesta itu. Orang-orang di sekeliling melihat Giselle menindas Rosalina. Mereka semua terlihat biasa-biasa saja, seakan-akan telah terbiasa dengan pemandangan itu. Giselle pasti sudah melakukannya berkali-kali. Rosalina bilang mereka tidak pernah benar-benar mengambil keuntungan darinya. Oleh karena itu, Olivia baru bisa pergi dengan tenang. Malam ini, kalau Olivia dan Amelia tidak ikut campur, Rosalina juga bisa keluar dari kesulitan. Kamu tahu banyak juga, iya. Stefan mencium pipi Olivia dan berkata dengan lembut, duduk di posisiku ini, sedikit banyak juga akan merasakan krisis. Aku juga takut tiba-tiba ada musuh yang kuat muncul dan singkirkan aku pas aku lengah. Makanya aku selalu cari tahu apa ada saingan potensial di wilayahku sendiri. Karena Aditama Group sudah diserahkan padaku, sekalipun nggak bisa membuatnya makmur, seenggaknya aku harus mempertahankannya di posisi semula. Untung saja, aku nggak mengecewakan orang tuaku. Setelah Aditama diserahkan padaku, sampai saat ini masih beroperasi dengan bagus. Jauh lebih bagus daripada saat Aditama Group dikelola oleh ayahnya. Yang harus Stefan lakukan sekarang adalah memilih ahli waris lebih awal kemudian, dia harus membimbing dan melatih ahli waris itu. Begitu ahli waris dapat mengambil alih perusahaan, Stefan akan pensiun dini seperti ayahnya. Setelah itu, dia akan menjalani kehidupan pensiun yang romantis bersama istrinya. Sayangnya, sampai saat ini mereka belum memiliki generasi penerus. Makanya, sang nenek masih mengharapkan Stefan dan Olivia segera punya anak. Sekarang Stefan juga ingin menjadi seorang ayah. Dia ingin memiliki anak semanis Russell. Tidak peduli laki-laki atau perempuan. Selama itu anaknya dan Olivia, Stefan pasti suka cerita bersambung.